Jadi bagi saya, setiap kali kita bertemu di sini, kita seolah-olah diikat oleh satu nafas alam semesta pertama-tama yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, nafas kebangsaan yang kita peroleh karena pengalaman bersama sebagai bangsa, dan nafas kemerdekaan karena kita ingin agar supaya ada kelegaan di dalam menagih hak-hak kita. Nah itu yang gak ada hari-hari ini. Seolah-olah bangsa ini terpecah tanpa alasan. Kalau pecahnya ada alasan sih gak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam cara negara merawat kehidupan bernegara. Kalau negara bilang kita bangsa yang damai, kita mesti ajukan perdamaian, persahabatan. Tadi saya lewat, ada tulisan di tempat-tempat penyeberangan, siapa yang berani menghalangi pelantikan presiden, dia adalah musuh rakyat. Itu satu Jakarta dipasang itu. Ini orang mau pesta apa mau perang? Terus di televisi diperlihatkan ada persiapan angkatan bersenjata, kepolisian, untuk mengamankan pelantikan. Orang kalau dia bermutu, tanpa diamankan pasti rakyat akan bergembira untuk mengamankan presiden. Jadi kelihatan dari awal ada kesalahan, sehingga mesti minta pengamanan itu. Kan kalau misalnya dikatakan bahwa persahabatan warga negara sudah selesai setelah pemilu selesai, ternyata enggak tuh. Orang tetap menganggap bahwa ada yang enggak beres di negeri ini. Jadi tanda pertama bahwa keakraban berbangsa itu tidak terlihat, itu spanduk-spanduk di jalan-jalan yang justru mencemaskan orang. Musuh rakyat. Loh kalau saya misalnya nggak hadir di pelantikan presiden, apa saya musuh rakyat? Lalu saya bukan rakyat itu. Apa dianggap membatalkan? Jadi keadaan ini yang membuat kita sebagai orang yang berpikir waras berupaya untuk memprediksi apakah keakraban ini akan berlanjut atau akan makin berantakan setelah kabinet dibentuk misalnya. Kan kita mau hitung itu kan. Kita mau hitung apakah pemerintah bisa memberi rasa aman di dalam berpendapat. Ini baru tadi malam tuh Twitter saya dihack, dicuri, dirampas oleh seseorang. Pasti karena marah saya kritik terus pada pemerintah itu. Padahal mengkritik pemerintah itu kewajiban warga negara. Lalu orang tagih, kenapa Pak Rocky nggak kasih apresiasi pada presiden? Ya nggak ada yang saya mau apresiasi. Kalau saya tanya apa? Ya masa nggak ada itu, kasih tahu apa misalnya? Kan presiden cuma ditugaskan untuk dua hal, cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pelihara fakir miskin, orang miskin. Itu tugas konstitusi pada presiden. Sekarang kita uji, apakah presiden mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya, karena anak-anak didik kita cerdas menghafal nama-nama ikan. Kan bukan itu yang dimaksud kan? Apakah presiden, pemerintah memelihara fakir miskin? Ya, dipiara. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan iuran BPJS. Jadi dua hal itu nggak dilakukan. Terus kita mau apresiasi apa? Saya mau apresiasi apa? Nah, saya mau mengucapkan ini sebagai bahan untuk menyambung Ustadz sekaligus dosen dari Surabaya yang menghubungkan kita, tadi saya katakan, antara ide tentang keakraban alam semesta dengan kegagalan pemerintah memelihara keakraban warga negara. Jadi kalau antar warga negara tidak akrab, itu pertanda bahwa negara gagal membaca tanda-tanda alam semesta. Bintang tuh akrab sama bulan, matahari akrab dengan embun, sama-sama datang pagi-pagi. Embun bersedia untuk menguap supaya matahari bisa masuk sampai ke pori-pori daun. Nanti malam matahari bersedia untuk pulang ke haribaannya, tidur malam, jatuh di horizon, agar supaya bumi jadi dingin, supaya embun timbul kembali, supaya bumi dirawat suhunya. Alam mengajarkan merawat keakraban antar planet, antar makhluk. Negara tidak merawat apa-apa.
Jadi kalau dikatakan bangsa ini terpecah, ya memang, dan bukan salah masyarakat, tapi salah penguasa. Kenapa nggak ada penghormatan pada Pak Wiranto yang mengalami kekerasan? Loh, penghormatan itu datang dari hati nurani, nggak bisa dipaksain. Kalau orang merasa bahwa ya itu mungkin bohong-bohongan, mungkin benar ada robek pada beliau, tapi simpati orang berhenti karena sebelumnya tidak diperlihatkan hal yang sama pada orang lain yang mengalami kesakitan yang sama. Mereka yang dipersekusi, petugas pemilu yang mengalami kekerasan didiamin, nggak didatangi. Jadi terbentuklah pikiran diam-diam pada masyarakat kita bahwa memang negara nggak mengurus kita. Karena itu keadaan di Papua misalnya itu nggak ada orang bikin semacam barisan untuk pergi ke sana dan mengatakan kami ingin agar supaya Papua tetap bergabung. Nggak ada kegairahan itu lagi. Karena menganggap ya memang benar Papua nggak diurus oleh Jakarta. Jangankan Papua, kita juga nggak diurus. Aceh juga merasa nggak diurus, Minahasa merasa nggak diurus, Ambon nggak diurus, sama. Jadi perasaan itu hilang dari kita. Perasaan yang pernah ditanamkan oleh pemuka-pemuka politik kita di awal kemerdekaan. Kita nggak melihat lagi misalnya ada seorang tokoh berbeda keyakinan, berbonceng bersama keluar dari istana setelah selesai rapat, hadap-hadapan hantam-hantaman, tapi pulangnya akrab karena bertetangga. Nggak ada keadaan semacam itu di kita. Naik sepeda sama-sama zaman dulu. Sekarang ada naik sepeda sendiri-sendiri. Presiden di situ diboncengin, dan dibonceng adalah kartun doang. Jadi terlihat sama sekali, sangat terlihat bahwa kita butuh aura baru. Entah itu aura dasarnya keadilan sosial. Keadilan sosial bisa diajarkan oleh teori politik, tapi bisa juga diajarkan oleh ajaran agama. Sama-sama ingin menghasilkan keadilan sosial. Tapi sekarang dipisah. Kalau orang bicara tentang keadilan atas nama agama, lalu dianggap itu radikal. Bagaimana otaknya? Belajar teori pun tetap ada versi keadilan yang diturunkan secara teologis. Ada yang dihasilkan secara sosiologis. Ada yang dibatinkan secara psikologis. Tapi karena di kepala negara selalu ingin menghukum orang, ingin menstigma, maka terjadilah ketidakakraban warga negara.